Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Indarwati Mansur, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat penjelasan tentang critical review yang berjudul Sejarah Lisan dan Pengenalan Awal bagi Pewawancara. Jurnal ini ditulis oleh Ismail Adam, seorang dosen sejarah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi dalam critical review ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah identitas tulisan yang memuat judul, nama jurnal, volume, tahun terbit, nama penulis, serta halaman dari jurnal yang akan kita review. Kemudian yang kedua adalah tujuan penulisan dari jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga, subjek penulisan atau subjek penelitian. Kemudian yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, hasil. Kemudian yang keenam, kelebihan dan juga kekurangan dari isi jurnal tersebut. Jadi jurnal yang ditulis oleh Ismail Adam bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya kedudukan metode lisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan wawancara. Dalam artikel ini ada pula langkah-langkah pengenalan teknik wawancara bagi pemula, sehingga memudahkan bagi peneliti yang ingin mengkaji suatu objek melalui kegiatan observasi dan wawancara. Dalam artikel yang ditulis, tujuan peneliti sudah nampak bahwa seandainya ia ingin menguraikan penggunaan metode lisan dan melihat perkembangannya di Indonesia. Dalam tulisan tersebut ada beberapa hal yang ingin dikaji, yaitu pengertian sejarah lisan dan perkembangannya di Indonesia, persiapan program sejarah lisan dan proses wawancara. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Ia memberikan penjelasan secara rinci terkait metode lisan dan juga wawancara. Dalam penulisan jurnal, penulis tidak melakukan studi lapangan, tetapi aspek-aspek yang diuraikan itu sudah rinci dan jelas serta mengarah pada tujuan penelitian. Studi pustaka dapat mempermudah penulis untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian, penulis dapat mengikuti perkembangan penelitian dan mendapatkan orientasi yang lebih luas mengenai objek kajian yang diteliti. Dengan mengetahui penelitian terdahulu, penulis dapat terhindar dari plagiasi dalam tulisannya karena mengkaji sesuatu yang berbeda dari topik penelitian yang sama. Hasil penelitian ini sejalan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Penulis menjelaskan bahwa sejarah lisan merupakan sebuah usaha untuk merekam kenangan yang dialami dan disaksikan oleh pengkisah. Metode ini dapat diaplikasikan melalui kegiatan wawancara antara pewawancara dengan narasumber yang melihat atau mengalami kejadian tersebut. Dari sudut pandang sejarah ternyata metode lisan ini bukanlah sesuatu hal yang baru karena metode ini pertama kali digunakan oleh sejarawan Yunani, yaitu Herodotus, yang mengembara ke tempat-tempat lain untuk mendapatkan sumber lisan. Hal yang serupa juga dilakukan oleh Thucydides yang menggunakan metode lisan untuk mengetahui sejarah perang Peloponnesia, di mana ia mencari prajurit yang terlibat langsung dalam perang tersebut untuk memberikan kesaksian. Dalam jurnal tersebut, penulis juga memberikan langkah-langkah wawancara bagi pemula sehingga dapat menjadi pedoman bagi peneliti yang ingin menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pewawancara. Yang pertama, memilih tokoh atau pengkisah yang cukup tinggi kadar keterkaitannya dengan peristiwa atau objek yang akan diteliti. Kemudian yang kedua, menyiapkan peralatan teknis seperti buku, alat tulis, dan juga alat perekam. Kemudian yang ketiga itu adalah teknik-teknik wawancara yang dapat menghidupkan suasana sehingga ketika wawancara suasananya itu tidak terlalu kaku. Kemudian yang keempat, membagi pewawancara dalam berbagai tingkatan. Kemudian yang kelima adalah mengetahui kapan narasumber tersebut bersedia untuk diwawancara.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini menurut saya adalah penulisan jurnal ini hanya menggunakan sumber dari buku dan tidak menggunakan data dari lapangan, sehingga jurnal ini dapat dijadikan sebagai sumber sekunder. Namun meskipun hanya didasarkan pada studi pustaka, subjek yang dikaji dijelaskan secara detail dan disertakan dengan contoh peristiwa sehingga lebih mudah untuk dipahami. Hanya saja ada beberapa istilah atau kata-kata asing yang tidak diberikan penjelasan atau keterangan, serta kalimat yang kurang efektif. Namun secara keseluruhan kosakata yang digunakan sudah baik, tidak terlalu berbelit-belit, sehingga pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Lisan dan Pengenalan Awal bagi Pewawancara. Baik, itulah tadi video singkat saya mengenai critical review dari jurnal yang ditulis oleh Ismail Adam yang berjudul Sejarah Lisan dan Pengenalan Awal bagi Pewawancara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.